Dari penglihatan secara visual aja ini udah cakep banget. Pokoknya ini mungkin jadi mushroom sauce paling simple di dunia ya. Langsung kita celupin ke mushroom sauce-nya. Langsung kita sikat. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Sahabat semuanya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan catering ya. Sebelumnya gua ucapkan semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, hari ini kita dapat catering dari Ibu Gina dan suami dalam rangka merayakan ulang tahun pertama putra tercintanya, yaitu Gaudi Gabrielo Tama atau adik Tama ya. Nah, sebenarnya catering kali ini bukan catering donasi teman-teman, melainkan catering reguler aja yang dipesan oleh Ibu Gina untuk merayakan ulang tahun anaknya. Nah, kebetulan banget ulang tahun kali ini atau ulang tahun yang pertama untuk adik Tama itu dirayain di Panti Asuhan Holy Angel. Jadi sekalian gue tanya ke beliau atau ke orang tuanya, apa mau didokumentasikan sebagai siapa tahu nanti suatu saat bisa jadi kenang-kenangan buat dinonton bareng sama adik Tama gitu ya. Akhirnya Ibu Gina dan suami setuju, jadinya catering hari ini akan kita dokumentasikan. Yang pertama, sebelum kita memulai masak hari ini, gue akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Tama yang pertama. Semoga bisa tumbuh dewasa dengan sehat sempurna, tanpa kekurangan suatu apapun, diberkati dalam setiap perjalanan hidupnya sampai dewasa nanti. Amin. Dan untuk catering donasi kali ini, seperti yang tadi gue bilang, akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel, tapi bukan 65 packs ya, sesuai kebutuhan panti, melainkan 100 pack, karena nanti akan ada keluarga dari Ibu Gina juga. Dan harga per set menu kita hari ini adalah sebesar Rp30.000. Jadi total omset yang kita dapatkan dari catering hari ini adalah sebesar Rp3 juta. Nah, dengan Rp30.000 per porsinya, menu apa yang akan kita set hari ini atau kita berikan kepada panti, yang pastinya ini menu sesuai request ya, bukan catering donasi yang biasanya menunya gua setting sendiri. Nah, hari ini kita akan bikin western set menu yang dimana ada french fries, untuk sayurannya saute mixed vegetable, dan ada dory stick with mushroom sauce ya. Oke, karena udah cukup siang, nggak usah pakai lama, sekarang kita langsung aja ke dapur ya untuk ngintip pekerjaan kita hari ini. Let's go. Oke, kita di sini udah mulai sibuk dari pagi teman-teman, terus juga ini kerjaan nyambil-nyambil aja ya, karena kerjaannya cukup repot, semuanya digoreng-goreng. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah dory yang sudah kita persiapkan untuk dory sticknya. Nah, ini dorinya untuk satu lembar kita potong menjadi 2 bagian teman-teman ya. Kita potong sampai habis. Setelah terbagi menjadi 2 bagian seperti ini, langsung kita marinasi. Marinasinya juga simple sekali. Di sini kita menggunakan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, bawang putih giling, dry oregano, dan dry rosemary. Makanya teman-teman bisa lihat di dorinya ini kayak ada herbs-herbsnya gitu ya. Jadi ini emang kita kasih dry rosemary sama oregano biar rasanya atau flavornya itu western banget. Nah, selanjutnya nanti kita akan ada 2 kali proses penepungan. Yang pertama kita akan melakukan proses tepung kering ya. Jadi dory ini akan kita masukin ke dalam tepung kering. Nanti hasilnya seperti ini. Baru nanti kita bakal bikin adonan basah. Untuk dorinya sendiri nanti akan gua buat sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa dapat detailnya. Dan sekarang kita lihat semuanya juga lagi pada sibuk ya. Kita lagi goreng-goreng kentang. Untuk seluruh kebutuhan catering, detail resipinya ada di kolom deskripsi ya. Nah, jadi ini kentangnya udah digoreng, teman-teman bisa lihat. Di situ ada Andri, di sini ada Dian ya, kita pakai 2 kuali lagi kita untuk operasional. Selanjutnya nih kentangnya setelah digoreng matang seperti ini ya, yang penting kecoklatan aja. Langsung pindah ke perdi, teman-teman bisa lihat. Nah, ini si kentangnya akan kita marinasi dengan lada dan garam. Oke, cukup. Nah, ini kentangnya kita pindahin ke wadah yang lebih kecil, terus kita kasih salt and pepper ya. Lada. Pasti ini lu nggak kasih lada lu ya? Hop. Kurang garamnya dikit lagi. Oke. Nah, kurang lebih
Seperti itu teman-teman, kentangnya gampang banget ya. Jadi cukup kita goreng, terus kita berikan salt and pepper biar ada taste-nya. Abis ini kita bakal bikin sote mixed vegetable, terus kita bakal ngelanjutin dory stick-nya ya. Dapur masih cukup sibuk karena operasional terus berjalan. Nanti kita akan ketemu lagi ya untuk nyelesain semua menu kita hari ini. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal lanjut buat bikin fried dory-nya dulu atau dory stick ya. Nah, jadi di sini gue udah siapin tepung. Tepung di sini gue nggak tambahin lagi oregano sama rosemary buat aromatic western food-nya. Karena si dory-nya ini udah kita full seasoning sama herb and spices-nya. Jadi di sini tepungnya tepung biasa aja. Di sini gue menggunakan tepung mix atau tepung racikan gue sendiri, teman-teman. Yang dimana tepung ini cuman gue marinasi aja, udah nggak ada yang lain-lainnya ya. Marinasinya juga gampang, ini cuma pakai mix seasoning sama baking ya. Nah, kita masukin airnya secara perlahan. Di sini gue mau tekstur dari tepung kita atau celupan kita ini dia dominan ke arah kental ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini konsistensi dari tepung kita udah bagus. Jadi kurang lebih seperti ini tuh, teman-teman lihat ya. Ini bagus sekali. Nah, sekarang pada saat tepung kita udah memiliki konsistensi seperti yang gua inginkan, kita masukin es batu. Oke. Es batu dikira-kira aja. Nah, fungsinya kenapa si tepungnya ini didinginin, biar nanti dia pada saat kita goreng, dia bakal ada heat panas ketemu dingin yang bikin si tepung kita jadi lebih crispy ya. Kalau menurut gua seperti itu. Nah, tepung celupan kita kurang lebih seperti ini aja, teman-teman, gampang banget bikinnya. Setelah dapat konsistensi yang gua inginkan, ini gua biarin biar sambil nunggu tepungnya juga dingin. Kita sekarang bakal lanjut buat nepungin si ikan dorinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya potongan dari ikan dorinya, kurang lebih seperti ini. Sengaja kita masukin semuanya. Pastinya seluruh bagian dari ikan dorinya tercoating dengan tepung dengan sangat baik ya. Oke, udah beres. Kurang lebih seperti ini penampakan dari dory yang udah kita tepungin sebanyak 1 kali, teman-teman. Dan sekarang setelah ini kita udah bisa lanjut ke proses penggorengan ya. Langsung aja yuk kita pindah ke kompor.
Kita ambil dulu ya dori yang sudah kita tepungin. Nah, dari dori ini gampang sekali. Tinggal kita celup-celup aja. Nah, teman-teman semuanya, pada proses penggorengan si dori ini cukup tricky ya. Jadi paling saran dari gua kalau teman-teman bikin fried dori seperti ini, teman-teman harus ngerti dulu tentang komposisi si panasnya api ya. Karena di sini kalau teman-teman salah teknik menggoreng aja, si dori kita bisa lengket semua ya, teman-teman ya. Makanya di sini kita lakukan step by step. Nggak bisa langsung digoreng dalam jumlah yang banyak karena nanti akan merusak si dorinya. Kalau nanti misalkan jadi nempel semua, hasilnya nggak akan cantik ya, nggak akan bagus. Pelan-pelan ya, kita celup-celup. Nggak ada masalah kalau misalkan teman-teman semuanya mau ngegoreng langsung banyak atau penuh gitu ya. Yang penting teman-teman paham betul teknik menggorengnya dengan baik. Oke, gua rasa ini cukup. Oke, langsung aja teman-teman bisa lihat ya ke arah penggorengan kita. Nah, ini dori kita cantik sekali ya, tuh. Digoreng dengan teknik yang tepat, suhu yang tepat ya. Gua akan ambil satu. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini dari looknya aja ya. Dari penglihatan secara visual aja ini udah cakep banget. Dari segi warna, tepung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ya. Seperti yang tadi gue bilang, kita bakal bikin mushroom sauce. Di sini mushroomnya ada dua tipe. Yang satu mushroomnya gue chop ya, pakai chopper. Yang satunya lagi kita pakai potongan besar. Di sini untuk kita nggak dapetin tekstur si jamurnya ya. Terus lain-lainnya adalah bahan-bahan pendukung ya, aromatik, rasa dan lain sebagainya. Langsung aja teman-teman, nggak usah pakai lama, kita bakal eksekusi si mushroom sauce-nya ya. Let's go. Dari bawang merah dulu. Sekarang kita bisa masukin bawang putihnya dulu. Jadi nanti bawang putih dan bawang merahnya dia bakal matangnya bareng. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini warna dari bawang kita udah cakep ya.
Bawang putih, bawang merahnya udah kuning, terus juga aromanya juga udah keluar. Sekarang kita masukin bawang bombaynya. Semua bawang-bawangan ini kita chop ya. Tapi nggak finely chop, jadi nggak halus banget. Oke, wanginya luar biasa. Sekarang kita masukin dry rosemary sama dry oregano ya. Oke, aromanya khas banget. Buat teman-teman yang punya fresh, pakai fresh juga lebih enak ya. Oke, mantap. Mushroomnya yang kita chop. Nah, untuk mushroomnya sendiri gue pakai jenis champignon mushroom. Di sini punya 1,5 kilo. Yang 1 kilonya kita giling, yang setengah kilonya kita slice biasa ya. Tujuannya itu biar apa namanya, yang dicop ini dia bakal nyampur sama sausnya, jadi flavor dari jamurnya benar-benar keluar banget. Ya, ini bakal kita masak sampai si jamurnya mateng ya, agak lama ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aroma dari jamurnya bener-bener udah keluar banget. Sekarang tinggal ke ingredient terakhir, kita bakal masukin susunya. Nah di sini gue pakai susu full cream teman-teman. Tapi kalau misalkan resep aslinya atau teman-teman mau bikin yang authentic mushroom sauce, teman-teman pakainya cream ya. Cuma harga cream itu kan luar biasa ya. Oke, masuk susunya semua. Oke, cakep banget ya. Jadi cincangan dari mushroom kita semuanya tercampur dengan sangat baik. Nah, sekarang kita tinggal masukin jamur slice-nya. Beuh, cakep. Hah? Oke, langsung aja kita seasoning dulu. Gua cuman pakai mix seasoning aja, nggak pakai bumbu-bumbu lain ya. Oke, kita coba ke 4 sendok teh dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini warna dari mushroom sauce kita cakep banget. Oke, teman-teman semuanya, biasanya kalau misalkan masakan western itu dia pengentalnya kan pakai roux ya. Atau roux itu terbuat dari tepung juga margarin yang dimasak, itu nanti jadi fungsinya pengental ala-ala masakan western. Nah, tapi kali ini kita bikin simple aja, kita pakai larutan maizena untuk ngentelin si mushroom sauce kita ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini mushroom sauce kita. Dari segi tekstur ini udah cakep banget, teman-teman bisa lihat ini udah kental, creamy. Nah, kalau udah kental kayak gini, teman-teman, jangan ditambahin lagi tepung maizenanya. Karena apa? Nanti kalau teman-teman ini dalam posisi dingin, dia bakal lebih rekat lagi ya nantinya ya. Makanya kalau di kuali dia udah cukup kental, udah kita masak aja sampai benar-benar mateng si tepung maizenanya. Sekarang kita cobain dulu si saus mushroom yang sudah kita buat. Oke, let's go. Wah, gila. Jamurnya benar-benar strong banget. Tapi dari
segi rasa masih jauh, kita masukin lagi kurang lebih 4 sendok lagi deh seasoningnya ya. Oke, udah kita tambahin. Ini bener-bener looks dari saus mushroom kita menggiurkan banget ya. Parah. Oke, gua rasa ini udah cukup. Taste-nya nggak usah kita bikin terlalu kenceng ya. Yang penting ada rasa asin, ada rasa gurihnya, dan ini bener-bener sausnya teman-teman creamy banget, cocok banget buat dimakan bareng si dorinya. Oke, udah beres mushroom sauce kita, so simple bikinnya. Pokoknya ini mungkin jadi mushroom sauce paling simple di dunia ya. Ini resep gua secara pribadi, yang biasanya mushroom sauce menggunakan krim, di sini gua menggunakan susu dan tidak kalah enak. Nah, udah beres semuanya menu kita hari ini. Sekarang kita langsung aja lanjut ke depan untuk menyelesaikan catering kita hari ini. Kita bakal melakukan proses plating dan juga packing. Oke, udah beres, udah selesai kita plating catering hari ini teman-teman semuanya, dan sekarang mari kita lihat set menu kita dengan harga Rp30.000. Let's go. Ini dia, french fries, dory stick, saute mixed vegetable, mushroom sauce. Nah, udah beres semuanya teman-teman, kurang lebih 100 porsi ya, bukan kurang lebih, emang 100 porsi ya. Dan di sini ada sisaan sedikit banget nih, patahan dari ikan dorinya ya. Bakal kita cobain langsung aja pakai mushroom sauce-nya. Ayo teman-teman lihat. Langsung kita celupin ke mushroom sauce-nya yang kental, pekat, dan mantap. Langsung kita sikat. Sumpah ini enak banget mushroom sauce-nya. Teman-teman tinggal ikutin resepnya. Ini komposisi dari mushroom sama susunya benar-benar balance banget. Nggak kalah dengan mushroom sauce yang ada di restoran, walaupun bahan-bahannya itu menggunakan ingredient yang cukup budget ya. Silahkan dipraktekin sendiri di rumah dan dicoba sendiri rasanya gimana. Oke, udah beres 100 porsi. Sekarang kita bakal langsung aja lanjut teman-teman untuk menyelesaikan catering ini. Kita bakal packing dan kita akan ketemu di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Let's go. Halo Bang, Opa, apa kabar? Sehat Opa? Baik. Kemana aja nih? Kok nggak pernah kelihatan? Ada. 2 kali kesini nggak pernah ada. Di atas lagi beres-beres. Oh iya, siap. Seksi repot. Seksi repot. Ayo makan nih. Aduh, acaranya udah mulai. Yang ini udah. Oke, sudah Opa. Sudah. Ayo. Iya. Halo. Suster. Halo. Apa kabar? Gimana acaranya? Lancar? Baru selesai ibadah, kita baru mau ini. Baru mau event? Ya. Oh iya. Sama activity lah. Itu Sister Rosa. Halo Suster. Apa kabar? Baik. Kemarin datang ke resto, katanya dapat nomor aku dari Suster kan? Iya. Sehat Suster? Sehat? Nah, puji Tuhan. Halo, Suster apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Iya, lama nggak ketemu. Datang mah datang, Suster nggak pernah ada. Oh gitu. Oh, pantesan. Ketemu ya 2 tahun kali.
Kemarin pas ketemu. Oh, di Flores, pantesan. Siapa? Kalau kok temennya gini ya panggilnya Om. Pamit ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you ya. Kamsia ya. Kamsia. Hati-hati semuanya. Lancar acaranya ya. Amin. Thank you. Dadah. Oke teman-teman, seru banget. Tadi kita di dalam sekaligus menghadiri sedikit atau sebentar acara dari ulang tahun adik Tama ya. Sekarang kita udah mau pulang. Thank you buat sahabat Koko Kuliner semuanya. Juga untuk adik Tama yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan terus jamah, tumbuh dewasa dengan sempurna, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.